Megawati, politisi terkuat di Indonesia yang kerap salah dimengerti. Tanggal 23 Januari adalah hari ulang tahun Megawati. Politisi terkuat di Indonesia itu lahir ketika langit Jogja pada tahun 1947 berwarna kelam dan mendung bergayut di sekitaran Istana Kepresidenan Yogyakarta. Warna kelam langit Jogja seolah menggambarkan perjalanan hidupnya yang melewati kekelaman sejarah negeri ini. Kemudian berhasil dengan gemilang melewati kekelaman itu dengan kemenangan seindah pelangi setelah hujan. Bila Soekarno melewati pergolakan politik dengan cara komunikatif, maka Megawati melewati pertarungan politik dengan penuh perhitungan dengan membaca keadaan dan karakter orang. Inilah yang membedakan karakter Soekarno dan Megawati dalam berpolitik. Tapi ada satu kesamaan persis keduanya, yaitu integritas dalam memegang cita-cita idealisme politiknya. Soekarno sampai wafatnya memegang ide berdikarinya Indonesia dengan cita-cita Trisakti. Begitu juga Megawati memegang teguh cita-cita idealisme Indonesia berdikari lewat demokrasi yang ia percayai apapun gelombang politik ia hadapi. Megawati tumbuh dalam situasi kenegaraan yang kental, penuh protokoler, apalagi dia disiapkan Presiden Soekarno sebagai gadis negara yang resmi sebagai perwakilan negara untuk menerima tamu-tamu penting negara. Apalagi tahun 1960-an awal, Indonesia sedang hebat-hebatnya dalam politik diplomasi internasional. Berbagai tamu penting negara silih berganti hadir. Di suasana inilah Megawati dibesarkan. Namun antara tahun 1965 dan 1966, masa kelam politik Indonesia terjadi. Peristiwa Gestok 1965 membuat Presiden Soekarno secara bertahap dilumpuhkan kekuasaannya. Pada semua sisi, di tahun-tahun inilah Megawati kerap melihat banyak pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling Bung Karno. Disinilah awal karakter Megawati yang kemudian melatih dirinya dalam berinstitusi, melihat karakter orang, karena baginya politik adalah soal karakter orang, setia atau tidak pada cita-cita politiknya. Di tengah gelombang pengkhianatan terhadap Bung Karno pada lapisan elit negara, Megawati secara perlahan juga memperhatikan justru cita-cita politik Soekarno masih dipegang dengan baik oleh jutaan rakyat di akar bawah. Di titik inilah kemudian Megawati kelak mempercayai kekuatan basis massa Soekarnois ada di lapisan bawah rakyat. Sepanjang tahun 1970-an, Megawati sepenuhnya adalah ibu rumah tangga. Suami pertamanya seorang pilot angkatan udara, Letnan Surindro Subjarso, dinyatakan gugur dalam tugas saat di Irian Jaya. Berbagai rumor menyebutkan bahwa Letnan Surindro sengaja dihilangkan oleh Orde Baru. Konon hal ini terjadi karena ada ramalan bahwa kekuatan Soekarnois akan muncul dari Megawati. Beberapa tahun kemudian, Megawati menikah dengan Taufik Kimas, unsur Soekarnois dari kalangan mahasiswa GMNI yang juga pernah dibui oleh tentara Soeharto. Dari Taufik Kimas ini juga Megawati membaca kekuatan muda Soekarnois itu banyak sekali. Kalangan intelektual muda pada generasi 1970-an menjadikan Bung Karno sebagai idola mereka. Apalagi kebijakan Orde Baru saat itu masih sangat bergantung pada Blok Barat, sebuah politik anti berdikari yang keterlaluan, sehingga melahirkan perlawanan mahasiswa sepanjang tahun 1973. Lalu dilakukan operasi intelijen menjebak mahasiswa pada 15 Januari 1974 yang dikenal peristiwa Malari.